Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabarnya untuk seluruh sahabat-sahabat HIPMI, tentunya warga Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan, tentunya HIPMI Sumsel yang hari ini kedatangan gurunda yang luar biasa, Ustadz Abdul Somad. Kami ucapkan selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Nah, ya, ini Ustadz sudah kali kesekian tadi Ya, ke Palembang. Berarti ini sudah lancar tak pakai bahasa Palembang ini Ustadz? Alhamdulillah, kurang cukup. Kurang cukup. Ini tadinya bunga ini mau diganti mie celor sama pempek ini tadi. Masya Allah. Cuman karena kita belum waktu berbuka puasa, berarti kembang inilah jadi pengganti dulu untuk siang hari ini. Dan juga tentunya hari ini kita tidak sendirian. Di sebelah kiri Fikri, di sini ada Bapak Herman Syah Mastari, merupakan Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Selatan. Apa HIPMI? HIPMI ini silakan Pak Ketum. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Mudah apa aja nih Muda segala hal. contohnya? Nah, jadi HIPMI ini ialah organisasi yang didirikan oleh para pemuda-pemuda dulu tahun 1972 dengan prinsip dengan platform pengusaha pejuang pengusaha. Ini nampaknya berat betul puasa Pak Ketua. Asli. Banyak Tegang pikiran Ustaz. tadi. Banyak pikiran untuk THR. Pengusaha kalau akhir itu mau luaran pusing. Insya Allah Allah kasih solusi. Amin amin. Dan juga tentunya di sini buat seluruh sahabat dimanapun Anda berada, kita juga sudah bersama dengan Hafiz, merupakan seorang Muslim entrepreneur, punya banyak bisnis, punya banyak usaha. Insya Allah hari ini juga bertambah ilmu, bertambah rezeki kita hari Amin. ini. Juga ini mungkin sebelum kita mulai ini Ustadz, Ya. izinkan kami untuk mendengarkan dulu ini kata sambutan dari Ketua BPD HIPMI Sumsel, Pak Herman Syah Mastari, yang mungkin ingin memberikan dua patah kata. Kami persilakan. Jadi dua patah satu patah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati tentunya, yang kami muliakan gurunda kita Ustadz Abdul Somad, yang alhamdulillah di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan sharing ilmu, tip-tip memberikan motivasi bagi pengusaha-pengusaha muda Muslim biar bisa berkompetisi di era global ini. Jadi di sini juga ada Fikri yang merupakan host terbaik Kota Palembang. Masya Allah. Ini presenter terbaik Ustaz. PASKI, Persatuan Asli Pelawak Indonesia. Jadi ini grupnya Pak Komeng dan lain-lain luar biasa Masya ini. Allah. Di sini ada Ustadz Hafiz. Beliau merupakan Hafiz Quran juga Ustadz, yang memiliki usaha. Salah satunya dipakainya baju beliau ini Ustadz. Hafiz itu hafal Quran. Ya namanya Hafiz dan Hafiz juga. Oh, banyak juga orang Hafiz tak hafal. Alhamdulillah sesuai nama ini tadi. Sesuai, ya? Jadi Hafiz Al-Hafiz Ustaz. Alhamdulillah. Di sini kita pengen sharing Ustaz, belajar tips bagaimana kita bisa menjalankan bisnis sesuai dengan syariah Ustaz. Ya. Dan juga memotivasi bagi kaum milenial, khususnya kaum masyarakat Sumatera Selatan yang masih ingin memulai usaha, ya, dari sudut pandang Islam bagaimana, serta apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, Ya. kiranya menjadi wahana pembelajaran bagi kami Ustaz. Ya. Kami ini yang muda nih Ustaz, maaf, muda kadang muda marah, muda merajuk, gaspol, Ya. remnya kurang Ustaz. Rem kurang. Nah ini yang perlu blong, bahkan blong. Ini yang perlu momentum Ramadan ini bisa kita bedah sama-sama teman-teman, biar menambah wahana pembelajaran kita mengenai ekonomi umat. Itu saja yang saya sampaikan. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gasnya kuat, remnya kurang, terutama waktu buka puasa ini. Itu buku. Naik Lupa berapa warin. juga. Kita yang buat berat naik berapa kilo ini Kak Herman? Ah, ini turun, alhamdulillah turun setengah on lah. Tapi mungkin ini pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut ini dan masuk juga ke dalam topik pembicaraan kita, ini kita pengen dengar dulu ini tanggapan mungkin dari Ustadz Abdul Somad terhadap kondisi perekonomian Islam di tengah pandemi COVID-19 ini kayak mana ini Ustadz? Kita lihat beberapa hari yang lalu video emak-emak membuang dagangan barang jualannya di jalan.
itu kan luapan kegelisahan, kerisauan dan putus asa. Bagaimana dia sudah dari mulai tengah malam memasak, menyiapkan apa yang mau dia jual, dari pagi, siang, sore tak ada pembeli, akhirnya bergejolak di dalam. Dia tak tahu mau marah kemana. Boleh jadi modal itu dia minjam. Jadi ini merembet ke segala aspek. Saya ketemu dengan banyak sahabat-sahabat kita, jamaah, pedagang, bisnismen, memang luar biasa. Tapi ada juga yang mengatakan justru dengan ada inilah kami jadi lebih banyak baca Quran. Dengan ada ini kami jadi lebih dekat kepada Allah. Jadi sebetulnya ketika Allah timpakan sesuatu pada kita, Allah ingin kita sujudnya lebih lama, Allah ingin kita berdoanya lebih khusyuk. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada husnuzon kepada Allah. Kehilangan bisnis itu menyakitkan, tapi yang paling mengerikan kehilangan kepercayaan kepada Allah. Maka inilah saatnya umat Islam dia tetap berusaha, dia tetap, buktinya umat Islam survive ketika terjadi tsunami di Aceh. Itu menurut pakar-pakar psikolog dari Eropa, dari Amerika, untuk memulihkan psikologis orang Aceh itu perlu waktu sekian puluh tahun. Tapi buktinya Aceh. Kenapa? Memang orang bangsa Indonesia, masyarakat kita religius, cepat dekat kepada Allah SWT. Jadi kita berharap kita tidak kehilangan semangat. Bisnis, duit adalah salah satu cara beribadah. Dengan usahanya maju, duitnya banyak, dia bisa bangun masjid, dia bisa nyantuni anak yatim, dia bisa buat sekolah tahfiz. Tapi kalau dia tidak punya duit, dia punya ibadah yang lain. Jadi kalau dipahami bahwa ini adalah ibadah dan ini juga ibadah, maka dia tidak terlalu risau. Sebenarnya Allah mau memindahkan saya dari ibadah dengan duit kepada ibadah dengan zikir. Hidup ini kan cuma makan pakai. Berapa banyak pun duit kita, makan kita cuma segitu juga. Berapa banyak pun harta kita, pakaian kita, cuman porsi beribadahnya bisa lebih besar kalau duitnya banyak. Jadi saya ingin kita punya mindset out the box, keluar dari kotak. Ini kan kotak ini kita udah dikotakkan pikiran kita bahwa kita mesti punya pendapatan sekian, kalau tidak berarti kita stres. Sekarang kita dirubah. Kalau kau pendapatan sekian, kau bisa nyantuni anak yatim sekian. Tapi dengan berkurangnya pendapatan, mungkin santunan anak yatimnya berkurang, tapi ibadah lain tetap bertambah. Pahami bahwa hidup ini adalah ibadah. Begitu lebih kurang. Jadi tentunya sumber dari perbuatan-perbuatan baik itu banyak. Ya. Jadi walaupun bukan dari zikir, bisa dari sedekah, bukan dari sedekah, bisa dari ibadah-ibadah lainnya. Bahkan senyum pun juga ibadah. Tapi jangan juga tidak sholat senyum sepanjangan. Ya. Parah gila Jung Palembang itu tadi. Tapi ada yang nak ditanya ini habis. Iya Ustaz, jadi berkenaan dengan tadi yang Ustaz berbicarakan tadi, sebenarnya Islam itu yang mengarahkan atau yang ingin mendefinisikan rezeki itu seperti apa jadi Ustaz? Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ada manusia itu kalau dikasih rezeki yang banyak, anaknya sehat, kebunnya subur, ternaknya melimpah ruah, fayaqulu rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Tengoklah Allah memuliakan aku. Anakku lucu-lucu, rumahku besar, onta, kendaraan. Allah memuliakan aku. Tapi begitu qadara alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan aku. Kalla, cara berpikir kau salah. Jadi Islam itu datang memperbaiki cara berpikir, mindset kita. Ketika rezeki kau banyak, berarti Allah sedang menguji engkau dengan rezeki. Ketika rezeki kau berkurang, berarti Allah sedang menguji engkau juga dengan rezeki. Ketika rezeki kau banyak, kau bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ketika rezeki kau berkurang, kau bersabar. Kalau kau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dua-duanya dapat nikmat. Jadi kalau pemahamannya masih lagi sudah sholat sunat, sudah hijrah, tapi pemahamannya masih lagi berpemahaman kalau duit banyak berarti ini nikmat, kalau duit tak ada berarti ini laknat. Berarti sebetulnya secara pemikiran dia belum hijrah. Hijrahnya baru hijrah parsial. Nah, ini mesti diluruskan. Berislam itu adalah, ada orang berhijrah, hijrah casing aja, baju koko, beli kemiri, tumbuhkan sikit.
Habis itu keningnya hitam-hitam kan. Ini namanya hijrah casing. Kita bagaimana hijrah total. Cara berpikir kita juga mesti hijrah. Allahu a'lam. Jadi tadi sudah menuntut juga bahwa tentunya terkadang rezeki yang didatangkan oleh Allah itu juga menjadi suatu cobaan. Gimana cara kita menyikapinya? Nah ini yang jadi problem dan juga permasalahan bagi para pebisnis. Kadang banyak fitnah di mana-mana ini karena kan terkadang pebisnis ini tidak terlalu nampak ini kerja jam malam terkadang, walaupun dia ini sudah autopilot gitu kan gerak bisnisnya. Wah ini tidak benar ini, pasti dia ini pasti ini wah apa? Babi ngepet. Pasti ini biar babi ngepet ini. Banyak ini. Nah ini bagaimana nih cara para pembisnis untuk menyikapi dan juga menanggapi terhadap fitnah-fitnah yang datang kita. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap banyak orang, hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau kita ikut cakap orang, kita tidak akan pernah berbuat. Makanya ada pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Orang mau bilang apa aja, itu Haji Herman tuh patutlah, Pak Herman tuh patutlah dia banyak duitnya, baliknya malam terus, jangan-jangan lelaki panggilan. Jadi kita itulah kurang silaturahim. Kalau kita silaturahim malam Jumat wirid Yasin, bentang tikar, duduk, makan-makan sesuai kemampuan kita. Kita ceritakanlah, Bapak Ibu jamaah tetangga sekalian, saya ini memang kerjanya malam. Karena memang bisnis ini ada buka ini malam. Jadi orang tahu. Jadi yang memfitnah kita orang yang tak tahu, dan orang yang tahu kenal dengan kita akan membela, akan mengklarifikasi. Aku tidak perlu menjelaskan diriku kepada musuhku karena dia tidak akan pernah merubah pendiriannya, dan aku tidak akan pernah perlu menjelaskan diriku kepada sahabatku karena dia kenal baik dengan aku. Jadi kalau kita sibuklah memikirkan gimana lah komentar orang, sakit kepala kita, maka kita buat aja sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Usaha kita betul, hasilnya halal, setelah dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga terhitung sebagai sedekah. Habis itu kita menyantuni anak yatim, buat sekolah, rumah tahfiz, rumah Quran gratis. Udah, kita enjoy, nikmati hidup. Simple hidup ini. Yang ribet itu mendengarkan cakap orang. Wah, parah Pak Herman ini pulang subuh kan, kita tidak tahu kan, mungkin selain pengusaha kerja sampingannya hansip ya udah. Subuh jadi ronda. Iya Ustaz. Jadi tadi kan yang berkaitan dengan fitnah-fitnah tadi Ustaz, yang sejauh ini yang pernah saya dengar itu ada sabda Nabi kalau nggak salah, kadul faqru ayyakul kufra. Tapi di sisi lain ada sabda Nabi lagi ngomong, wallahi ma akhsyal faqru alaikum katanya. Jadi sebenarnya yang diinginkan Islam itu orang muslim itu kaya atau bagaimana itu Ustaz? Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun menikah dengan Khadijah, maharnya Ishruna Bakarah, 20 ekor onta. Satu ekor onta 50 juta, murah, tidak terlalu tinggi karena udah lama kita berkawan, 50 aja. 20 ekor. Bayangkan itu 1 miliar, belum lagi ditambah beberapa keping emas. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 2 miliar. Itu tak mau saya sampaikan ke anak muda, takut saya jomblo meleleh air mata menyelesaikan mahar, dan saya takut juga calon-calon mertua di Palembang menaikkan harga mahar. Tapi ini perlu saya sampaikan bahwa Nabi itu berduit, kaya, bahwa dia pakaiannya sederhana, tidak meninggalkan apa-apa, bukan berarti dia miskin, dia hidup bersahaja. Begitu memahaminya. Begitu juga dengan Utsman bin Affan, dia kaya sekali. Berapa itu dia bebaskan tanah-tanah untuk wakaf masjid, bi'ru raumah, sumur yang dia wakafkan sampai hari ini mengalir ke Utsman bin Affan, sudah 15 abad lamanya. Jadi kalau kita pahami bahwa ibadah ini ada dengan hati, sabar, ridha, tawakal, qanaah, zikir. Ada pula ibadahnya dengan badan, tegak, ruku, sujud, tawaf, sa'i, melontar jumrah, jihad, berdarah, meleleh keringat, mengandung anak. Tapi ada juga ibadahnya dengan harta, 7 bahkan, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kita tinggal pilih aja. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh kita hasad. Hasad dalam hal ini bukan maksudnya dengki, tapi ingin. Itu tidak boleh punya keinginan yang melampau kecuali pada 2 hal. Pertama, rajulun atahullahu ilman.
Orang yang diberi Allah Ta'ala ilmu, hafal Quran pagi petang siang malam, ngajar fikih akidah, dan dia memakai ilmunya itu mencerdaskan umat. Kita boleh ingin seperti itu. Yang kedua, rajulun atahullahu malan, orang yang punya harta, lalu kemudian hartanya itu dia pakai untuk bangun masjid. Ustaz Somad tolong doakan saya. Doanya apa Pak? Sebelum mati saya bisa bangun 99 masjid. Masya Allah. Itu kita boleh ingin seperti dia. Namanya ghibtah, bukan hasad. Ingin seperti dia. Jadi kalau aku tidak akan pernah takut fakir terhadap kamu, kata Nabi. Kalau kita gunakan potensi diri kita, kita tidak akan pernah fakir. Tapi tadi ada hadis mengatakan kada al-faqru ayakuna kufran, ungkapan Sayyidina Ali. Kalau orang tidak menggunakan potensi dirinya, telinganya, matanya, kakinya, tenaganya, maka dia berpangku tangan, rezeki yang ada di pelupuk mata pun terlepas. Dikhawatirkan dia akan hidup dalam keadaan fakir. Kalau kau ikuti firman Allah, kau ikuti sunnah Rasulullah, kau tak akan fakir. Tapi kalau kau tinggalkan agama ini, kau akan fakir. Dan kalau sudah fakir, kada faqru ayakuna kufran, hampir saja kefakiran itu menjadi kafir. Siapa yang menjual akidahnya dengan baju bekas mie instan? Kalau bukan orang-orang yang fakir. Siapa yang menjual suaranya saat kampanye kepada orang yang tidak diridhai Allah? Orang-orang yang fakir. Yang paling mengerikan lagi, iyyakum wal faqral hadir. Jangan sampai kamu kena fakir yang selalu datang. Maksudnya orang kaya tapi mentalnya fakir. Gak mau berzakat, tak mau sedekah. Itu kenapa? Karena fakir. Mentalnya fakir. Kalau ada orang fakir, orang fakir memang tak mampu dan dia fakir, itu biasa. Yang mengerikan orang kaya, pejabat, mentalnya fakir. Gaji tak mau dimakan, yang dimakan apa? Duit korupsi. Itu yang fakir tuh. Beras mahal tak mau dia makan, yang dia makan beras raskin yang dijualnya dicuci pakai pemutih. Itu mental fakir nih yang terjadi sekarang. Maka di bulan Ramadan, ceramah, pengajian sesungguhnya memperbaiki mental umat, mindsetnya diperbaiki. Wallahu a'lam. Jadi dalam Islam itu sebenarnya bukan melarang, tapi lebih ke arah kayak tidak menuhankan dengan harta itu. Ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar, hamba emas. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba dirham. Memperbudak diri. Seekor semut melihat setetes gula cair. Pertama kali dijulurkannya tongkatnya itu. Semut itu kan matanya rabun. Karena matanya rabun dikasih tongkat. Ada tongkatnya semut. Begitu juga kecoa itu ada semalam. Maka dia sentuh pertama, dia cicipi. Oh manis. Pertama kali kaki depannya masuk. Terikat sama gula. Gula itu kan menarik. Mati seekor gula dalam tumpukan semut. Apakah gula yang semut yang lain mengambil pelajaran? Tidak. Mati satu semut, disusul satu semut. Akhirnya 10 semut mati dalam tumpukan gula. Kita tak mau seperti itu. Silakan cari harta. Keluar dari masjid kan doanya minta harta. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ardh, tebaranlah di atas muka bumi, wa btaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, silakan. Tapi jangan lupa gara-gara itu. Berangkat pagi sebelum sholat subuh, anak masih tidur, macet, tinggal sholat subuh. Pulangnya sore menjelang azan maghrib tinggal, isya lupa, sampai ke rumah makan tertidur, bangun tengah malam. Keluarga tinggal, sholat tak sempat, apalagi baca Quran, apalagi zikir. Coba tengok berkahnya rezeki nenek moyang kita dulu. Pagi dia sholat ke masjid, habis sholat ke masjid sarapan sama keluarga, enak. Jam 8 baru pergi dia ke sawah. Kalau dia tinggal di kota, baru dia buka tokonya. Sempat sholat duha, habis itu kemudian sholat zuhur berjamaah. Sempat pula makan lezat enak di tengah sawah yang tanam-tanaman rimbun, padi menguning, angin sepoi-sepoi. Istirahat sejenak, pulang sempat sholat maghrib berjamaah, anak terurus, sholat bisa berjamaah dengan lingkungan, rezekinya berkah, haji bolak balik. Ya, kalau bandingkan orang sekarang, dunia tak dapat, akhirat lepas. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat dari HIPMI, insya Allah kalau diambil pelajaran ini, dunianya dapat, akhiratnya dapat duit bangun masjid, sholat berjamaah, pas lagi rindu kongko-kongko malam buat etikaf bersama, pengajian. Jadi bisa banyak bisa kita buat lagi. Demikian. Sudah tahu tadi bahwa kalau fakir, artinya fakir biasa. Tapi yang bahaya ini kalau pejabat, orang yang banyak nikmat, tapi fakir ini tapi ada yang lebih bahaya lagi nih. Di Palembang ini banyak yang fakir tapi gaya pejabat ini kan.
buntu banyak tingkah berarti itu. Tapi ini kan di tengah pandemi COVID ini juga sekarang kita kan pengen membangkitkan ekonomi Islam kan. Ini dengan harapan tentunya yang bergerak, yang punya harapan ini ialah para pebisnis Islam. Nah, ini pandangan Ustadz sendiri terhadap hadirnya himpunan pengusaha muda ini kayak mana nih, terutama untuk mendongkrak ekonomi Islam ini kan? Ada orang tua yang baik, santun, namanya Abu Bakar. Ada pebisnis anak muda yang duitnya banyak, namanya Usman. Ada perempuan yang kaya raya, namanya Khadijah. Ada anak muda yang bertenaga, yang berotot, yang kuat, perkasa, disegani, namanya Umar bin Khattab. Ada anak muda yang luar biasa, cerdas, namanya Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang baik ini nyebar di sudut sana. Dia orang baik kalau banyak tidak bisa nyatu, itu tidak menghasilkan apa-apa. Datanglah Nabi Muhammad SAW menyatu. Begitu juga dengan ini. Ada anak muda rajin sholat, bisnismen, entrepreneur, tapi jalan sendiri-sendiri. Maka datanglah HIPMI. HIPMI sebagai perekatnya, disatukan. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Apakah bisnis ini hanya sekedar anak muda, bisnis, punya uang, nikah, punya rumah, punya tanah, punya mobil, selesai? Apa beda kita sama monyet? Kalau cuma kerja, kata Buya Hamka, bukan kata saya. Kalau cuma berotot, bertenaga, banteng masuk surga, kerbau masuk surga. Tapi bagaimana kita punya visi misi hidup? Kalau udah punya uang, punya duit, buatlah rumah tahfiz, selamatkanlah lingkungan masing-masing. Pagi buat TK Quran, sore pengajian ibu-ibu yang selama ini udah asing di rumah ke rumah, ajak dia, ini rumah kita bersama, rumah Quran. Coba buat, setiap sahabat HIPMI punya satu rumah Quran. Jadi target dia jelas. Kalau dia punya bisnis dia jelas, nanti aku ini rumah Quran tuh desainnya begini, buat pakai AC, buat pakai karpet, buat anak-anak belajar di dalam nyaman, buat targetnya begitu. Satu rumah Quran budgetnya sekian, untuk gaji gurunya sekian. Kalau kalian tanda berhasil, tanda anak muda HIPMI berhasil bukan datang pakai mobil sekian, tapi apa? Berapa rumah Qurannya? Gitu baru dia berlomba-lomba, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tapi yang saya maksud dengan rumah Quran ini hanya sampel aja. Target besarnya bisa jadi dia punya pondok pesantren sampai universitas dan baru. Tapi ada target. Ketika dia mati sebelum target itu tercapai, dilanjutkan orang lain jadi amal jariah. Begitu diresmikan, pemotongan mabuk, sakau, narkoba, zina, setelah hijrah sendirian buat rumah tepi sungai Musi nunggu malaikat maut datang. Habislah umat ini. Terus yang menguasai pasar siapa? Yang punya mall siapa? Yang punya produk siapa? Pakaian-pakaian yang membuat siapa? Jangan sampai kita mayoritas tapi kita tidak prioritas, karena kita tidak dipedulikan orang. Jadi berjamaah, alaikum bal jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu artinya apa? Berkomunitas-komunitas, berbondong-bondong. Begitu juga waktu masuk surga, wasiqal ladzina taqau ilal rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surganya juga berkomunitas-komunitas. Mudah-mudahan komunitas HIPMI ini termasuk yang mengajak membuat kita masuk surga. Amin ya Allah. Ya, jadi sangat menarik sekali. Ternyata emang ketika kita bersatu itu akan muncul kekuatan yang luar biasa untuk umat Islam juga. Antum 25%, anak kalau jalan sendiri 20, Herman jalan sendiri 30, antum jalan mungkin 15-20. Tapi ketika kita berjalan bersama, ini jadi kekuatan yang luar biasa. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka kita berjihad di jalan Allah, menolong agama Allah ini, kita satu shaf seperti bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh ini kan karena bersatu antara tiang, dinding, atap, lantai, kosen. Coba kalau bisa-bisa semua, apa yang bisa dibuat? Kokoh bangunan. Yes. Jadi ini Ustaz, kalau dilihat dengan kondisi sekarang itu kan geliat anak muda untuk jadi pengusaha itu sangat besar kelihatannya Ustaz. Untuk bahkan mereka membuat hal-hal yang kecil pun udah kelihatan mereka untuk pengen jadi pengusaha. Yang pengen kami dengar dari Ustaz, mungkin nasihat atau apa sih yang diperlukan? Terlalu banyak ceramah, kita interaktif aja, dialog. Buka 15 menit, berdua kita bagian bisnisnya dari HIPMI,
bagian bagaimana menata, jujur, amanah, apa target ke depan, bagaimana akhirat oriented dari ustadz. Udah kita cair aja dialog, kongko-kongko. Kadang orang kemasannya udah menakutkan. Hadirilah besok pengajian di masjid. Anakmu dia takut ke masjid. Jadi jangan bayangkan ke masjid ini suatu yang ringan. Berapa banyak anak muda takut ke masjid? Aku ke masjid ini takut. Kenapa? Kawanku kemarin 2 hari ke masjid mati. Nah, jadi begitu dibuat acaranya di mana dibuat? Acaranya dibuat di kafe. Acaranya dibuat nanti setelah hatinya lunak berikutnya baru dibuat acara iktikaf bersama. Tapi dibuat dalam bingkai casingnya itu jangan menakutkan. Acara kongko-kongko bersama UAS, acara dialog bersama Ustadz Dasan Latif, acara temu ramah dengan Ustadz Hanan At-Taqi. Jadi biasa aja, cair aja, ngalir. Dia pun nggak segan nanya, Ustadz, ada yang mau saya tanya nih, kira-kira kalau kita bohong, nipu, terus nanti uangnya kita buat pergi umroh bisa bersih? Anggap hidup ini segalanya. Sehingga karena dia orientasi hidupnya ini segalanya, ketika dia berhasil, euforianya juga luar biasa. Dan ketika dia down, dia nyari jembatan Ampera, terjun ke bawah. Tapi kalau dia pahami bahwa hidup ini hanya berhenti sejenak di bawah pohon kayu rindang sementara matahari redup. Matahari redup, lanjutkan perjalanan. Kita akan mati. Tapi sementara mati ini, banyak orang yang siap mati. Dia bilang, aku ini siap mati Pak Ustaz. Semua orang mati itu siap tak siap pun kau akan mati. Tapi yang kita perlu sekarang ini bagaimana siap hidup. Anak muda yang siap hidup. Kalau tidak, nanti kehidupan kita akan diambil orang. Apa mau seperti Albania? Albania itu muslimnya mayoritas. Muslim mayoritas tapi dikuasai komunis. Makanya saya Albani termasuk ulama yang lari. Dari Albania itu berapa banyak ulama-ulama yang melarikan diri. Kenapa? Karena tekanan yang luar biasa. Mayoritas belum tentu menjadi kekuatan. Tapi kalau kita punya uang, kita bisa kuat. Contoh Yahudi tak banyak di dunia ini, tapi dia menguasai bisnis. Ada sahabat kita yang suka nanya-nanya. Dia tanya ke saudara-saudara kita non-muslim, Pak, gimana puasa ini? Wah, kami senang lah kalau sudah Ramadan. Kalau bisa Ramadan 40 hari bisa nggak? Kenapa? Dagangan semua laku, barang semua. Tidak ada pasar yang lebih hebat menjanjikan melewati Ramadan. Pasar haji, cobalah tengok sorban made in China. Dari mulai tasbih sampai sajadah. Pasar umat Islam ini luar biasa. Makanya kalau HIPMI, kadang kita mau ceramah, pesan sama panitia supaya sampul air dicopot. Kenapa? Karena kita tidak mau mengiklankan air punya orang. Mana air punya HIPMI, mana? Supaya kalau Abdul Somad ceramah di mana-mana dipajang itu air. Aceh yang berhasil masalah air, ini kuah. Ini kuah, saya datang ke pabriknya ikut membacakan doa, air itu didoakan. Lok Semawi. Kemudian air itu dikirim ke Medan. Sampai di Medan, perusahaan air ini kuah membagikan beras untuk fakir miskin, penyerahan oleh Somad. Pas ditanya, mau di endorse di mana? Enggak usah di endorse Pak Ustadz, enggak sanggup lagi kami menampung. Air aja, baru air. Gimana kantor-kantor dinas di Palembang di seluruh air. Gak usah, belum cerita makanan, belum cerita yang lain. Cerita air aja, air kita ternyata kita minum air bukan punya kita. Tantangan besar untuk MI ke depan. Belum lagi peci, belum lagi batik, belum lagi pempek yang mau diekspor berapa kontainer. Jadi itulah tadi tentunya tantangan. Bagaimana Pak Ketua siap menghadapi tantangan? Bismillah. Kita harus bersama-sama berjibaku untuk kebangkitan produk-produk dalam negeri. Tentunya dari sisi HIPMI harusnya kolaborasi, omni channel kalau kata orangnya, harus kolaborasi. Agak gaya sedikit Ustaz. Anak muda memang gitu. Qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Wafiqhum lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan dalam hati mereka ridhamu, taufikmu supaya mereka beramal untuk mencari ridhamu saja.
Kalau mereka menjadi pebisnis, bisnis mereka itu mereka ingin mencari ridhamu dengan membangun masjid, membangun rumah tahfiz Quran. Allahumma ab'idhum minasyarri wal fitan, jauhkan mereka dari narkoba, dari fitnah, dari LGBT, dari pergaulan bebas. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil warra, berikan kami istiqamah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami berkasih sayang hanya karena Engkau. Azillana tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk, berikan kami naungan di padang mahsyar ketika itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya naungan Engkau saja ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihi ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa Baik, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara kita, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan untuk seluruh pemirsa yang sudah setia bersama kami, dan jangan lupa terus tonton, subscribe channel dari Misumsel, dan terus tunggu konten kami untuk di minggu-minggu ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.